Kalau kita memakan makanan tanpa mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita dianggap sebagai pencuri. Karena tidak sepenuhnya makanan itu adalah milik diri kita sendiri. Nah, di dalam Banten Saiban Pungki, kita diajarkan untuk berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam Buana Alit, di dalam tubuh kita, apa yang ada di Buana Alit ada di Buana Agung. Jadi Panca Maha Bhuta yang ada di Buana Agung, inilah tempat kita mengaturkan Banten Saiban tersebut. Mebanten Saiban atau ngejot merupakan suatu tradisi Hindu di Bali yang biasa dilakukan setiap hari setelah selesai memasak di pagi hari. Mesaiban atau mejotan juga disebut dengan yajna sesa, merupakan yajna yang paling sederhana sebagai realisasi pancayajna yang dilaksanakan umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Mesaiban atau mejotan biasanya dilakukan setelah selesai memasak atau sebelum menikmati makanan, dan sebaiknya memang mesaiban dahulu baru makan. Yajna sesa atau mebanten saiban merupakan penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menuntut umat untuk selalu bersikap anersangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan ambeg para merta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Pelaksanaan yajna sesa juga bermakna bahwa manusia setelah selesai memasak wajib memberikan persembahan berupa makanan, karena makanan merupakan sumber kehidupan di dunia ini. Secara umum tujuan mesaiban yaitu sebagai wujud syukur atas apa yang diberikan Hyang Widi kepada kita. Sebagai masyarakat Hindu yang berada di Bali, kita sangat banyak sekali diwarisi tradisi-tradisi yang adiluhung. Kalau orang Bali menyebutnya adalah warisan dari leluhur, dari orang tua yang mendahului kita. Nah, salah satu tradisi yang sampai saat ini tetap ajak di masyarakat Hindu yang ada di Bali ini, yaitu sebuah tradisi sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, yaitu tradisi Banten Saiban. Banten Saiban ini bisa juga disebut dengan jotan, yaitu sebuah persembahan yang sangat sederhana, disebut dengan yajna sesa. Yajna sudah jelas sekali artinya adalah korban suci. Sesa itu berasal dari kata wisesa. Wisesa itu adalah sebuah kemampuan yang mampu merubah kekuatan dari kekuatan yang tidak baik menjadi kekuatan baik. Wisesa juga bisa diartikan mudah menaklukkan adharma. Jadi yajna sesa itu adalah sebuah korban suci, yaitu persembahan yang sangat sederhana. Yajna sesa itu dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali khususnya. Itu pada saat pagi hari, sehabis memasak makanan dan sebelum makanan tersebut dinikmati. Sebelum dinikmati, dipersembahkanlah dahulu dengan yang namanya yaitu Banten Saiban. Karena di dalam Bhagavad Gita jelas itu disebutkan bahwa ia yang memakan makanan yang sukla itu sama dengan memakan dosa, dan ia yang memakan makanan yang telah dipersembahkan terbebas dari dosa. Kurang lebih terjemahannya seperti itu. Jadi bagaimana umat Hindu ini terlepas dari dosa di dalam mengkonsumsi makanan ini? Maka umat Hindu sebelum mengkonsumsi makanan ini
menghaturkan banten saiban. Itu bagaimana yang termuat di dalam begawat kita. Sekali lagi, ia yang makan dari sisa yatnya tersebut akan terbebas dari dosa. Tetapi mereka yang menyiapkan memasak makanan hanya untuk dirinya sendiri, dia memakan dosa. Nah, dengan demikian, maka di Bali ada istilah lungsuran, yaitu mengkonsumsi atau memakan makanan yang telah dipersembahkan atau juga disebut dengan prasadam. Jadi sangat diyakini bahwa makanan yang dikonsumsi setelah menjadi lungsuran itu akan membawa berkah yang luar biasa pada tubuh ini. Sebagaimana diketahui bahwa yatnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widiwasa untuk memperoleh kesucian jiwa. Tidak saja kita menghubungkan diri dengan Tuhan, juga dengan manifestasinya dan makhluk ciptaannya, termasuk alam beserta dengan isinya. Banten saiban adalah persembahan yang paling sederhana, sehingga sarana-sarananya pun sederhana. Biasanya banten saiban dihaturkan menggunakan daun pisang yang diisi nasi, garam, dan lauk pauk yang disajikan sesuai dengan apa yang dimasak hari itu. Tidak ada keharusan untuk menghaturkan lauk tertentu. Yatnya sesa atau mesaiban yang sempurna adalah dihaturkan lalu dipercikkan air bersih dan disertai dupa menyala sebagai saksi dari persembahan itu. Namun yang sederhana bisa dilakukan tanpa memercikkan air dan menyalakan dupa, karena wujud yatnya sesa itu sendiri dibuat sangat sederhana. Banten saiban itu dilakukan pada pagi harinya sebelum menikmati makanan setelah memasak itu. Karena masyarakat Bali pada umumnya memasaknya hanya sekali di pagi hari. Dan makanan yang dimasak ini akan dikonsumsi sampai malam harinya pada hari tersebut. Sehingga yatnya seso ini hanya dilakukan pada pagi hari saja. Nah, makanan yang kita konsumsi niki bersumber dari alam ini. Bahan makanannya baik berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hewan dan binatang, semua itu bersumber dari alam. Dan alam ini bersumber dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Dan di Bali kita menyebut Tuhan sebagai Siwa karena paham kita adalah Siwa Sidanta. Di dalam Buana Koso jelas disebutkan sakwehing jagat kabeh metu saking Betara Siwa, lina juga ring Betara Siwa. Jadi semua yang ada di alam ini adalah lahir dari Betara Siwa dan nantinya akan kembali juga ke Betara Siwa. Jadi semua ini adalah milik beliau. Kemudian kita mendapatkan makanan dari alam ini. Sudah seharusnya sebelum kita mengkonsumsinya, kita persembahkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita memakan makanan tanpa mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita dianggap sebagai pencuri. Karena tidak sepenuhnya makanan itu adalah milik diri kita sendiri. Nah, masyarakat Hindu di Bali mensiasati dengan persembahan yang disebut dengan banten saiban. Begitu juga di saat mengolah makanan ini. Secara tidak langsung kita akan melakukan yang disebut dengan himse karma. Karena bahan makanan ini dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan atau binatang. Sehingga kita secara tidak langsung melakukan himse karma. Di dalam Menawa Dharma Sastra disebutkan, persembahan banten saiban bisa menghapuskan dosa kita akibat melakukan himse karma. Jadi dengan banten saiban niki akan menghapus dosa kita yang secara tidak langsung kita lakukan,
yaitu mengolah makanan ini dengan melakukan himsekarmo. Nah, di samping itu di dalam Saro Samusaya kita selalu diajarkan bagaimana menjaga kelestarian daripada alam semesta ini beserta isinya. Dan bagaimana kita selalu berbagi dengan makhluk lain. Karena jelas kita di dalam ajaran Trihita Karana bagaimana manusia ini menjaga hubungannya dengan alam. Nah, di dalam Banten Saiban Punki kita diajarkan untuk berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan di dalam ajaran Hindu yang disebut dengan Andre Sangsya, karena secara kasat mata Banten Saiban ini itu bisa dimakan oleh kumatat gumitit seperti semut, burung, dan binatang-binatang kecil lainnya. Itu secara kasat mata. Jadi Banten Saiban ini mengajarkan kita bagaimana hidup di dunia ini berbagi dengan makhluk lain. Nah, bentuk daripada Banten Saiban itu sangat sederhana sekali. Terbuat alasnya dari daun pisang yang dipotong kotak-kotak kecil, mungkin ukuran 5 cm kali 5 cm. Dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, kebanyakan masyarakat Bali itu memakai alasnya dari kertas minyak yang masih bersih. Apapun bahannya ini tidak menjadi masalah asalkan bahannya ini bersih sebagai alasnya. Kemudian ditaruh di atasnya itu sejumput nasi, setelah itu garam, kemudian lauk pauk apa yang dimasak pada hari tersebut. Tidak ada aturan khusus. Bahkan banyak yang mengisi dengan saur dan kacang. Yatnya Sesa atau Membanten Saiban merupakan penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menuntun umat untuk selalu bersikap Anersangsya, yakni tidak mementingkan diri sendiri, dan ambek para merta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Yatnya Sesa atau Saiban yang sempurna adalah diaturkan lalu dipercikkan air bersih dan disertai dupa menyala sebagai saksi dari persembahan itu. Namun yang sederhana bisa dilakukan tanpa memercikkan air dan menyalakan dupa, karena wujud Yatnya Sesa itu sendiri dibuat sangat sederhana. Namun di mana saja tempat Membanten Saiban sebaiknya yang perlu diketahui umat, ada beberapa sudut pandang dalam ajaran agama Hindu tempat di mana saja kita mengaturkan Banten Saiban, yakni jika dilihat dari unsur yang membentuk tubuh manusia, yakni Pancamabhuta, maka tempatnya adalah pada unsur pertiwi atau tanah, biasanya ditempatkan pada pintu keluar rumah atau pintu halaman. Kedua, unsur apah atau air, maka Banten Saiban ditempatkan pada sumur atau tempat air. Kemudian unsur teja atau api, maka ditempatkan di dapur, pada tempat memasak atau tungku atau kompor. Unsur bayu ditempatkan pada beras, bisa juga di tempat nasi. Sedangkan unsur kelima adalah akase, maka Banten Saiban ditempatkan pada tempat sembahyang seperti pelangkiran, pelinggih, dan lainnya. Kita harus mengaturkan Banten Saiban tersebut. Sekarang Titiang bahas lagi mengenai Banten Saiban itu, yaitu berasal dari makanan sebagai sebuah persembahan. Jadi makanan inilah yang menyebabkan tubuh kita ini tumbuh dan berkembang. Unsur dari pembentuk tubuh kita itu yaitu Panca Mahabhuta, yaitu pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Itulah unsur pembentuk tubuh. Dengan makanan, maka kelima unsur ini akan berkembang terus dan tumbuh. Di dalam
buana alit di dalam tubuh kita. Apa yang ada di buana alit ada di buana agung. Jadi panca maha buta yang ada di buana agung, inilah tempat kita menghaturkan banten saiban tersebut. 1. Ring pertiwi, ring tanah, yaitu halaman kerajaan, halaman rumah, dan lebuh di depan rumah. Dengan mantra, kalau memakai mantra, dengan mantranya Om Swasti Swasti Sarwa Buta Kala Pradana Purusa Yanama Swaha. Kalau ini ring pertiwi. Kemudian ring apa? Apa niki? Sat cair. Sat cair air niki di sumber air. Bisa di sumur. Kalau banten saiban ring sumur, Om Ong Wisnu Yanama Swaha. Kemudian air juga bisa di tempat penampungan air seperti jeding. Kalau dia di tempat penampungan air, Om Sri Gangga Yanama Swaha. Atau Om Gangga Dewi Yanama Swaha. Kemudian teja. Teja niki adalah Agni. Agni niki api. Maka kita menghaturkan banten saiban, yaitu ring kompor atau ring tungku atau cangkempon, dengan mantra Om Sangyang Tri Agni Yanama Swaha. Kemudian bayu. Bayu niki adalah energi. Energi ini didapat dari sumber makanan, yang mana sumber makanan yang kita makan yang utama itu adalah beras yang menjadi nasi. Maka di tempat menyimpan beras kita ngaturan banten saiban dengan mantra Om Sri Dewi Yanama Swaha. Yang terakhir yaitu akasa. Akasa ini adalah langit. Maka kita membanten saiban itu ring pelangkiran, yaitu pelangkiran dapur, nika sebagai stana atau manifestasi Tuhan dalam wujud Betara Brahma, dengan mantra Om Dewa Data Yanama Swaha. Kalau mau dikembangkan akasa ini, ring pelinggih ring merajaan, bisa diaturkan ring pelinggih ring batarannya dengan mantra Om Sarwa Dewa Suko Pradana Yanama Swaha. Jadi makanan ini adalah pembentuk dari Panca Mahabhuta. Kita persembahkan kepada Panca Mahabhuta yang ada di Buana Agung. Namun jika dilihat dari kitab Manawa Dharma Sastra, maka tempat untuk menghaturkan banten saiban adalah sangah pemerajan, dapur, jeding, tempat air minum, di dapur, batu asahan, lesung, dan sapu. Kelima tempat terakhir ini disebut sebagai tempat di mana keluarga melakukan himsa karma setiap hari, karena secara tidak sengaja telah melakukan pembunuhan binatang dan tumbuhan di tempat-tempat itu. Pelaksanaan yadnya sesa juga bermakna bahwa manusia telah selesai memasak wajib memberikan persembahan berupa makanan, karena makanan merupakan sumber kehidupan di dunia ini. Tujuan masaiban yaitu sebagai wujud syukur atas apa yang diberikan Hyang Widi. Di dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan banten saiban itu dipersembahkan 1 ring merajaan, 2 di dapur, 3 ring jeding tempat penyimpanan beras dan tempat penyimpanan air, 4 ring batu asahan atau sangian, yang 4 ring lesung, yang 5 ring sapu. Ring merajaan sebagai wujud ungkapan rasa terima kasih kita karena manifestasi Tuhan kita stanakan ring merajaan. Apa yang kita konsumsi ini adalah ciptaan beliau, maka kita sudah seyogyanya mempersembahkan kepada beliau.
Kenapa harus ring merajang? Kemudian kenapa harus ring dapur? Karena himse karmo mengolah makanan nike berada ring dapur. Jadi prosesnya ini secara tidak langsung kita himse karmo di sana, maka di sanalah kita ngaturan banten saiban. Kemudian ring jeding. Ring jeding itu tempat daripada beras sebagai wujud ucapan terima kasih kita karena beras ini sebagai sumber makanan kita. Atau di jeding tempat air, karena air ini kita pakai sebagai sarana untuk mengolah makanan dan air ini juga kita konsumsi. Kemudian selanjutnya ring batu asahan. Jadi batu asahan ini merupakan sebagai sarana atau alat yang bisa membantu kita untuk memproses makanan tersebut. Nah, disinilah secara tidak langsung ada himse karmonya. Kemudian ring lesung. Niki juga sebagai alat atau sarana untuk mengolah makanan tersebut. Dan yang terakhir ring sapu. Kenapa ring sapu? Karena sapu niki berperan untuk membersihkan sisa-sisa daripada pengolahan makanan. Dan di saat kita membersihkan dengan sapu ini, banyak binatang-binatang kecil seperti semut atau bakteri itu yang mati. Nah, di sini kita perlu mempersembahkan banten saiban pinake atau sebagai penyupatan. Nah, itulah di mana tempat kita ngaturan banten saiban menurut menawa Dharma Sastra. Sesuai dengan perkembangan zaman juga akan berpengaruh pada pola hidup manusia sehari-hari, tidak terkecuali dalam hal memasak untuk makan sehari-hari. Kalau dulu masyarakat memasak menggunakan kayu bakar dengan tempat nasi dari bambu dan lainnya yang masih alami, namun sekarang sudah praktis dengan menggunakan penanak nasi dengan memakai tenaga listrik. Tidak jarang dalam satu keluarga menanak nasi dipergunakan untuk lebih dari 1 hari sesuai dengan ketahanan tempat nasi. Nah, tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah boleh nasi yang sebelumnya sudah dimasak untuk esok harinya digunakan sebagai banten saiban, meski nasi tersebut berada di tempat nasi yang sudah dipisahkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, semakin kesibukan orang-orang meningkat, maka perubahan kehidupan juga selalu mengikuti. Salah satunya itu untuk mengolah makanan ini. Dengan perkembangan teknologi yang dahulunya memasak memakai cangkem pohon, kemudian berkembang memasak nasinya memakai kompor, dan bahkan sekarang memakai magic jar. Jadi makanan atau nasi yang dimasak dengan magic jar ini biasanya bisa dikonsumsi sampai 2 hari. Mungkin pertanyaannya, apakah kalau sekarang nasi ini kita buat sebagai banten saiban, kemudian setelah itu kita konsumsi dan masih ada sisanya, apakah besoknya nasi ini bisa kita manfaatkan sebagai banten saiban? Kalau pertanyaannya seperti itu. Jadi setelah nasi ini kita konsumsi, itu tidak boleh dipersembahkan. Jadi pada saat awal kita memasak nasi ini, kalau sekarang memakai magic jar, sebelum kita konsumsi, boleh ini dipakai sebagai persembahan yang disebut dengan banten saiban. Tapi setelah nasi ini kita konsumsi, kemudian besoknya ada sisanya, ini tidak boleh dipakai sebagai banten saiban. Karena apa yang kita masak ini semasih sukle, itulah yang kita persembahkan. Dan sisanya ini yang disebut lungsuran, inilah yang kita konsumsi. Kalau lauk pauknya juga seperti itu. Kalau lauk pauk sisa dari konsumsi kita, sisa dari setelah kita makan,
itu tidak boleh dipakai sebagai Banten Saiban. Yang bisa dipakai adalah yang masih sukle, yang baru kita olah, belum kita sempat konsumsi. Nah, itu sasana atau etika bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang sukle. Ada juga yang setiap pagi persembahannya di Yadnya Sesa ini, ada juga di samping yang memakai daun pisang, ada juga memakai kertas minyak, dan bahkan ada yang memakai plastik kecil. Nah, apakah ini salah? Boleh dikatakan kalau plastik yang sulit terurai oleh tanah atau unsur bumi ini, sebisa mungkin penggunaannya kita kurangi. Tapi penggunaan yang Titiang lihat di lapangan, ada juga yang memakai plastik kecil niki. Apakah itu salah? Titiang katakan secara kasat mata, karena penguraian plastik niki sangat memerlukan waktu yang lama. Kalau bisa jangan memakai plastik ini. Masih banyak bahan-bahan yang alami yang bisa kita pakai. Kemudian ada juga yang mempersembahkan kopi, yaitu ada yang memakai gelas, ada yang memakai tempat kopi yang kecil-kecil. Kalau ini persembahan untuk leluhur, niki boleh. Sedangkan Banten Saiban yang Titiang katakan tadi, di tempat-tempat yang sebagai himse karma, di tempat di Ibu Pertiwi Ring Agni, nike tidak ada kopinya, unsur kopinya, karena kita bagaimana umat Hindu yang di Bali nike memanifestasikan Tuhan nike secara nyata. Jadi apa yang bisa dipersembahkan, apa yang dikonsumsi, itu yang dipersembahkan. Sampai kopi untuk leluhurnya, itu sah-sah saja. Yang penting dasarnya adalah tulus ikhlas. Tidak sedikit juga yang menilai Banten Saiban dikatakan dengan caru karena ada beberapa tempat yang paling bawah di mana tempat bertanahnya buta sehingga dinilai bagian dari caru. Namun tidak sedikit juga Banten Saiban diaturkan di bagian atas belinggih sehingga perlu diberikan pemahaman. Banyak sekarang yang Titiang baca, yang Titiang dengar bahwa Banten Saiban adalah bagian terkecil daripada caru. Kalau pendapat Titiang pribadi, boleh dikatakan benar dan tidak. Apabila Banten Saiban itu sebagai penyupatan, atau Banten Saiban itu dihaturkan ring pertiwi, nike boleh dikatakan sebagai caru yang terkecil. Karena tingkatan butoyatnya wenten paling besar adalah tawur, kemudian caru, kemudian segahan, yang terkecil niki adalah Banten Saiban. Kalau Banten ini dipersembahkan kepada pertiwi, kalau sebagai penyupatan di sapu, kemudian di batu asahan, di talanan, itu boleh dikatakan sebagai butoyatnya. Tapi kalau dipersembahkan di merajang, di pelangkiran, itu tidak bisa dikatakan sebagai bagian daripada butoyatnya yang terkecil. Pelaksanaan Yadnya Sesa juga bermakna bahwa manusia setelah selesai memasak wajib memberikan persembahan berupa makanan karena makanan merupakan sumber kehidupan di dunia ini. Di mana tujuannya Saiban yaitu sebagai wujud syukur atas apa yang diberikan Hyang Widi kepada kita. Sebagaimana diketahui bahwa Yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Hyang Widi untuk memperoleh kesucian jiwa. Tentunya ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dipandang sebelah mata karena nantinya ini akan diwariskan secara terus-menerus dan secara tidak sadar orang Bali mewariskan hal yang salah kepada penerusnya.
Hubungan yang harmonis terhadap Tuhan dalam hal ini mengaturkan Banten Saiban tentunya secara terus-menerus harus ditanamkan dalam diri masyarakat Bali dan penerusnya. Tentunya dengan pendidikan nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur orang Bali harus terus digaungkan sehingga tidak terjadi degradasi penurunan budaya di masyarakat Bali nantinya.